Ya, pemirsa, kami sedang mencoba menghubungi Koordinator Maki, Boyamin Saiman, di siang hari ini berkenaan dengan ada dua agenda dari KPK di siang hari ini. Pertemuan dengan Kejagung tadi sudah dilaksanakan, pemirsa. Di Kejagung, poin-poin yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah bahwa pertemuan ini membahas berkenaan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian juga membuka kemungkinan untuk pelatihan atau juga range pelatihan yang lebih besar bersama dalam penanganan kasus yang ada. Dan kemudian di siang hari ini dilanjutkan akan menyambangi Mabes Polri, bertemu dengan Kapolri. Ini juga akan membahas dan juga bersinergi berkenaan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, pemirsa. Saya sapa kembali Mas Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mas Boy, apa yang bisa kita maknai dari pertemuan di siang hari ini, Mas Boy? Tadi sudah bertemu dengan Kejagung ya. Kita tahu ini dari ICW sendiri tuh pernah bilang sebenarnya lebih produktif Kejagung dibandingkan KPK ketika untuk ngurusi kasus korupsi begitu ya. Dalam pertemuan tadi apa yang bisa kita maknai, Mas Boy? Ya, sebenarnya kan KPK ini anggap aja pimpinannya baru. Mereka butuh kolaborasi atau sinergi sebagaimana amanat undang-undang yang terbaru, yaitu revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Dan apapun memang KPK pada posisi yang 5 tahun terakhir kalah dengan Kejaksaan Agung. Jadi ya ada dua misi lah. Satu, memang anjang sana itu tetap perlu karena sinergi, karena supaya mensukseskan program KPK. Misalnya jaksa-jaksa yang bertugas di KPK itu semua kan ditugaskan oleh Kejaksaan Agung. Misalnya kalau ada yang selesai atau ditarik tidak dikasih pengganti, lama-lama jaksa akan berkurang. Bisa timpang Kejaksaan Agung apa KPK-nya. Juga polisi, penyidik dari polisi sih masih mungkin oke, dari BPKP, dari Kejaksaan masih bisa dipakai. Tapi apapun kan pengamanan OTT misalnya, pengamanan penanganan korupsi kan butuh kepolisian, maka ya tetap butuh gitu. Jadi sebagai ini sopan santun atau sebagai budaya adat orang timur, maka mereka sebagai pimpinan baru perlu melakukan anjang sana kepada lembaga-lembaga yang dianggap sudah lebih dulu ada, atau ya seperti dulu Kapolri misalnya anjang sana kepada KPK dan kepada Jaksa Agung misalnya gitu. Jadi menurut saya ya ini sebagai sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh pimpinan KPK yang baru. Saya kira ini suatu proses. Ini ada positif dan ada negatifnya. Positifnya mereka akan melakukan kerjasama yang baik, tapi negatifnya bisa saling sandera, bisa saling ewoh pekewoh, bisa saling mengintervensi begitu. Jadi ya ini ya kita kawal aja lah, kita pantau bersama ke depan. Apakah mereka KPK ini kemudian menjadi hebat menyaingi prestasi Kejaksaan Agung atau bahkan lebih dari Kejaksaan Agung, atau mereka tetap ya mengurusi OTT kecil-kecil, perkara kecil-kecil, atau perkara-perkara yang sebenarnya itu sudah konvensional, misalnya hanya proyek, suap, pungli, hanya begitu-begitu aja kan ketinggalan jauh dengan Kejaksaan Agung yang menangani perkara-perkara yang di luar kasus korupsi konvensional, misalnya Jiwasraya, Asabri. Nah, itu kan dianggap menggoreng saham. Itu kan sebenarnya pasar modal, tapi kan nyatanya bisa diproses korupsi. Kejaksaan Agung misalnya menangani perkara minyak goreng langka dan mahal karena gara-gara diselundupkan luar negeri. Nah, itu kan undang-undang perdagangan penyelundupan aja, tapi kena bisa dikasuskan korupsi. Kemudian kebun sawit, itu kan ya dianggap perkebunan ilegal aja, merusak hutan misalnya begitu. Terus kemarin yang tambang, itu tambang awalnya tambang nikel di Sulawesi Tenggara, kemudian tambang timah di Bangka Belitung. Itu Kejaksaan Agung bisa menjadikannya kasus korupsi. Nah, KPK betul-betul memang 5 tahun terakhir itu menjadi penonton gitu, karena mereka apa yang ditangani hanya perkara suap terkait dengan proyek maupun terkait dengan mutasi promosi jabatan atau berkaitan dengan izin gitu, atau membangun gedung rumah dinas DPR misalnya, itu kan hanya proyek fisik gitu. Jadi KPK belum keluar dari perkara konvensional. Nah, itu mudah-mudahan dengan anjang sana ke Kejaksaan Agung ini mereka akan terpacu untuk menangani perkara korupsi yang di luar buku, di luar textbook gitu loh. Jadi kalau pemain sepak bola itu kan di luar textbook gitu kan dianggap hebat, profesional. Nah, ini KPK mudah-mudahan terinspirasi untuk menangani perkara-perkara yang hebat dan besar.
Oke, Mas Boy, kenapa harus jadi seperti saling lomba-lomba gitu? Siapa yang paling banyak mengurus kasus korupsi? Kenapa tidak bersinergi aja dengan baik begitu? Tapi ya justru ini mudah-mudahan ini dimulai untuk sinergi dengan baik, untuk saling bahasanya mengeroyok lah. Kalau dulu kan Ya. seperti ya mau nggak mau kemarin kan tidak bisa sinergi gitu kan karena ada ego sektoral sehingga menjadi berlomba-lomba seakan-akan meskipun berlomba-lomba dalam kebaikan tapi kan itu tidak bagus. Nah, ini mudah-mudahan dengan Anjang Sana ini akhirnya nanti akan bersinergi. Ya, jangan lupa yang harusnya dianggap berprestasi itu adalah bukan penegakan hukum. Yang prestasi hebat itu justru pencegahan. Mestinya KPK bisa memaksa polisi dan jaksa, juga pemerintah, dan untuk membuat tata kelola yang baik, gitu. Tidak ada lagi bocor anggaran. Nah itu yang paling utama. Itu sebenarnya KPK itu didirikan kan selain memberantas korupsi secara keseluruhan, tapi kan juga sebagai trigger mekanisme terhadap lembaga-lembaga yang dianggap belum mampu memberantas korupsi, termasuk korupsi di lembaganya sendiri. Kan dulu dianggap bahwa ATM berjalan atau menjadi ATM atau menjadi ada istilah 86. Nah, itu mestinya nanti KPK itu tanda kutip bisa bersinergi dengan kepolisian untuk membersihkan lembaga kepolisian. Bisa bersinergi dengan kejaksaan, membersihkan kejaksaan. Utamanya juga bersama pemerintah membersihkan pemerintahan dengan cara apa? Tata kelola yang baik, anggaran tidak bocor, uang masuk tidak bocor, uang keluar tidak bocor. Dan itu kan sebenarnya sudah dimulai dengan statement-statement Pak Presiden Pak Prabowo dalam menyampaikan bahwa ini banyak yang bocor, banyak yang tidak bermanfaat, banyak yang mengabaikan rakyat gitu. Termasuk misalnya kunjungan ke luar negeri yang hanya melencer, hanya jalan-jalan rekreasi gitu kan. Atau istilahnya Menteri Agama juga sudah menyampaikan kegiatan hari pertama nongol tapi hari kedua, ketiga, keempatnya menghilang. Nah itu kan mulai ditekankan justru di sini lah sebenarnya mumpung pemerintah sendiri membuka diri untuk membuat tata kelola yang baik, maka KPK di sana peran pentingnya gitu loh. Justru hebat misalnya tender proyek misalnya tidak diatur-atur supaya ada pemenang dengan harga tinggi, terus kemudian tidak fiktif, tidak terlambat kayak kasus BTS Kominfo di mana itu kan tendernya sudah diatur sejak awal, harganya tinggi, barangnya fiktif, pertanggungjawabannya gabrul atau jelek gitu. Artinya masa kemudian towernya itu nggak ada ditempel di pohon yang tinggi. Nah itu kan sesuatu yang betul-betul saya kaget juga. Masa di periode ada KPK, tapi kemudian itu terjadi di pemerintahan. Bagaimana proyek yang sangat amburadul begitu. Terus kemudian di kementerian lain-lain itu masih banyak hal-hal yang mestinya bisa dibenahi oleh KPK. Karena sebenarnya dia kan trigger mekanisme mestinya sebagai pemimpin pemberantasan korupsi termasuk dalam bidang pencegahan. Tapi kan nggak nongol. Dulu Pak Firly dan kawan-kawan awalnya ngomong, akan ngurusi pencegahan. Sudah alergi terhadap OTT. Nah, tapi ketika pencegahan gagal, tidak mampu karena banyak tekanan atau apa gitu, kemudian akhirnya kembali ke laptop, yaitu melakukan OTT kecil-kecilan. Bahkan di Jawa Timur itu kan melakukan OTT kepala desa dan camat yang hanya ratusan juta gitu kan. Lama-lama nanti saya khawatir itu kalau ini masih bupati, besok ya camat, besok kepala desa. Itu menjadi sangat disayangkan. Nah, mudah-mudahan KPK ini nanti memahami kehendak masyarakat bahwa masyarakat butuh sejahtera. Lah sejahtera dari mana? Ya terutama selain penegakan hukum yang keras, itu adalah juga pencegahan. Itu loh. Oke, Mas Boy, kalau kita melihat yang lepas begitu, yang terjadi saat ini, yang terjadi pada saat itu, atau saat inilah juga bisa bilang seperti itu ya, ego sektoral yang terjadi, atau karena memang beda-beda kepentingan setiap instansi, KPK beda, Polri beda, gitu, Kejagung juga beda, gitu. Ya lebih banyak masih ego sektoral sebenarnya begitu. Dan tanda kutip sebenarnya kan kemudian masing-masing ini kan sebenarnya belum begitu baik tata kelolanya. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, hei tempatmu tata kelolanya buruk dan kemudian ayo kita perbaiki, merasa kemudian tersinggung. Jadi ada ego sektoral yang utama itu justru di situ dan kemudian saling membanggakan prestasinya masing-masing. Padahal kalau dibicara yang dibanggakan sebenarnya ya tidak layak juga karena apa? Indeks persepsi anti korupsi kita kan turun tinggal 34. Itu kan bukan kegagalan KPK.
justru lebih banyak kegagalan di pemerintahannya, tidak mampu membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pemerintah itu siapa? Iya di kejaksaan, iya di kepolisian karena dia yang ada di jalur eksekutif sejak zaman Republik Merdeka, mereka kan bagian dari pemerintahan. Nah, inilah yang sebenarnya harus disadari betul, jangan lagi ego sektoral yang dikedepankan karena masing-masing kemudian ya itu tadi kadang-kadang di antara saya dengar selentingan itu di antara jaksa KPK dan jaksa yang ada di Kejaksaan Agung itu saling meledek dan saling merendahkan itu loh. Itu kan padahal sama-sama jaksa kan. Itu saya udah jadi sesuatu yang menurut saya tidak perlu lagi ada terjadi. Ini kan musuh kita ini korupsi. Ya, koyoklah rame-rame. Nah, itu yang menurut saya ada beberapa kejadian kemarin misalnya ada kasus yang masih saya ingat itu kasusnya Setia Novanto. Itu kan KPK menangani kasus EKTP, tapi di kepolisian cepat-cepat melakukan penyidikan kasus pencucian uangnya. Tapi sampai sekarang mangkrak, sudah saya gugat 3 kali belum jalan juga gitu. Nah, apakah itu terus ada oknum yang bermain supaya Setia Novanto tidak diproses pencucian uang? Itu di KPK, maka seakan-akan ditangani di kepolisian. Nah, nyatanya tidak jalan. Kecuali kalau jalan, saya tidak perlu curiga. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak jalan. Kasus dugaan pencucian uangnya yang terkait Setia Novanto. Bagaimana mungkin pokok perkara korupsinya di KPK, kemudian pencucian uangnya di kepolisian? Ya pasti nggak jalan, kan? Tapi kan kemudian dilakukan penyidikan. Dan saya minta untuk diserahkan kepada KPK, tidak diserahkan sampai sekarang. Nah, ini mestinya kalau ini tadi ada pertemuan KPK dengan kepolisian salah satunya PR yang terkait Setia Novanto, KPK minta, Pak, pencucian uangnya, kasus pencucian uangnya, perkara pencucian uangnya Setia Novanto, tolong diserahkan KPK. Atau KPK dengan tegas mengatakan saya ambil alih. Gitu loh. Jadi harus ada pembicaraan-pembicaraan substantif yang bisa bilang bahasanya jangan hanya sekedar basa-basi gitu, hanya anjang sana, terus kemudian ya saling ngabarkan, bahkan level-level yang tidak penting, misalnya urusan keluarga bagaimana segala macam itu kan tidak substansi. Mudah-mudahan KPK datang ke Kejaksaan Agung, datang ke Kapolri itu membawa hal-hal yang substantif, hal-hal yang sifatnya urban itu loh. Dan yang itu tadi membuat roadmap, membuat peta jalan besar untuk pemberantasan korupsi, khususnya pencegahan. Ayo ini bagaimana uang masuk dari pajak, dari cukai, dari tambang, royalti, dan dari banyak hal itu kemudian bisa betul-betul masuk negara. Tidak lagi ada oknum yang membackingi, tidak ada yang tambang ilegal yang ternyata dibackingi oknum misalnya, itu diberantas. Sehingga uang masuk ini justru akan bisa lebih banyak. Karena saya sebenarnya dari sektor pajak aja, kalau rasio kita dinaikkan dari 7%, 8% menjadi 10%, itu per persennya itu sudah 1.000 triliun. Kalau kita bisa naik kepada 10% atau bahkan 12%, kita mendapatkan uang 4.000 triliun. Dari sektor pajak dan tambang dan kebun itu sudah 4.000 triliun. APBN kita hanya 3.100 triliun. Artinya apa? Kalau itu KPK nanti bisa 5 tahun ke depan membuat rata-rata pajak itu kita naik karena dari sisi yang betul-betul bisa diambil dari tambang dan segala sumber daya alamnya menjadi 12% gitu dari pendapatan kotornya masyarakat seluruh Indonesia. Artinya kita tidak perlu berhutang lagi. Artinya kita bisa mampu membayar hutang. Gitu loh, tidak membayar hutang dengan hutang. Itu kan masih terjadi seperti itu. Kita bisa bayar hutang itu dari mana? Dari hutang lagi gitu. Nah, ini KPK mempunyai agenda besar yang bisa memotong negara tidak perlu membayar hutang, tidak perlu berhutang lagi, membayar hutang dengan hutang, dan bahkan bisa menambah, dan bisa menambah anggaran negara untuk makan siang gratis. Jadi ini kepentingan Pak Prabowo loh sebenarnya dalam posisi ini bisa membuat jadi dirijen beliau kepada 3 lembaga ini. Bantu saya. Buatlah tax ratio pendapatan rata-rata pajak itu pajak itu rata-ratanya naik dari 8% jadi 10%. Itu sudah 2.000 triliun. Berarti menjadi APBN kita menjadi 5.000 triliun. Berapa makan siang gratis yang bisa diberikan? Berapa bendungan yang bisa dibangun? Berapa jalan yang bisa dibangun dengan uang 2.000 triliun gitu. Jadi ini menurut saya sebenarnya bukan hanya terpulang kepada KPK, Jaksa Agung maupun Kapolri, tapi terpulang kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampu membuat 3 lembaga ini bersinergi untuk menjadikan pendapatan negara naik. Nah, setelah naik, baru nanti di penggunaannya.
penggunaannya jangan bocor itu. Jadi level kita ini kan masih mencegah bocor. Padahal negara-negara maju atau setengah maju seperti Malaysia itu aja sudah berusaha menambal tiris dan rembes. Gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi program besar sebenarnya ini sinergi itu perlu di sana gitu. Jangan sinergi untuk kerjasama saling menutupi. Gitu lah. Kemarin-kemarin kan tanda kutip bukan meskipun tidak saling menutupi tapi kesannya saling menjegal gitu berlomba-lombanya bukan dalam kebaikan tapi berlomba-lombanya dalam rangka melindungi dirinya sendiri dan itu harus dituntaskan harus dicegah harus oleh presiden untuk dipaksa tanda kutip untuk mereka bersinergi mengeroyok pemberantasan korupsi khususnya di tata kelola yang baik gitu. Mas Boy, seharusnya yang ngelit itu siapa Mas Boy? Dan ketika terjadi kayak kemarin, saling jegal, saling menutupi langkah masing-masing begitu, siapa wasitnya seharusnya? Ya presiden, siapa lagi? Kan undang-undang KPK yang baru kan sekarang menyatakan mereka rumpun eksekutif. Ya sudah, artinya membuat kebijakan pemerintah dan DPR itu menghendaki KPK ada di rumpun eksekutif. Maka mau tidak mau presiden harus turun tangan. Tidak bisa lagi presiden menyatakan, wah itu urusan hukum bukan urusan saya. Itu nggak boleh lagi. Karena berhasil atau gagalnya KPK itu juga menjadi wajah dari presiden itu sendiri. Gitu. Jadi kalau ingin Pak Prabowo itu mensejahterakan rakyatnya, membuat legasi, membuat sejarah bahwa di masanya beliau itu APBN bisa naik menjadi 5.000 triliun dan kemudian penggunaannya juga tidak bocor lagi, itu tidak ada melencer, tidak ada fiktif dan lain sebagainya, maka itu kemudian rakyat jadi sejahtera, berarti ya itu keberhasilan Pak Prabowo juga gitu. Jadi kegagalan KPK, kegagalan kepolisian, kegagalan Kejaksaan Agung, maka menjadi kegagalan presiden. Nah sekarang kalau dibalik seperti pertanyaanmu tadi, siapa? Ya presiden. Jadi dengan segala hormat kita kepada presiden bahwa ini rakyat menagih janji kampanye maupun janji-janji saat setelah dilantik gitu bahwa akan mensejahterakan rakyatnya. Rakyat tidak boleh lagi miskin, rakyat tidak boleh lagi kelaparan dan selalu ngomong bahwa program makan siang gratis itu lebih baik daripada sekedar internet gratis itu. Nah, itu yang kita tagih itu dan itulah yang kita tunggu dari realisasi janji-janji itu dan makan siang gratis kan sudah dimulai minggu-minggu hari-hari ini. Nah, itu dari mana uangnya nanti? Kalau itu tidak ada uang tambahan dari tadi yang saya katakan itu, ya berarti kan menyedot anggaran untuk yang lain. Bisa jadi nanti untuk untuk infrastruktur misalnya jalan raya itu. Misalnya bendungan menjadi tidak ada penambahan lagi, kan rugi beliau. Masih. Jadi poin Mas Boy, kalau memang ini korupsinya ditangani dengan baik, itu nggak perlu pusing-pusing lagi nyari dana buat makan bergizi gratis, begitu ya Mas Boy ya? Mas Boy, ya, jadi selama ini Mas Boy, di antara ketiga ini, jadi masing-masing punyalah ya badan atau juga kewenangan untuk mengurusi kasus korupsi sendiri. Sebenarnya pengalaman kita sendiri, kita berharap ya dari KPK yang baru ini ya, sebenarnya di kita sendiri nih, di bagian mana kasus korupsi itu lemah atau gagal? Di pencegahannya, di penyidikannya, atau di penghukumannya Mas Boy? Di pencegahan dan di penghukuman gitu. Karena hukuman kita kan masih ringan, bahkan sekarang malah ada boleh remisi, ada bebas bersyarat, ada diskon-diskon yang lain banyak itu berdasarkan undang-undang pemasarakatan yang baru. Justru yang dulu kan korupsi tidak boleh dapat pengurangan termasuk teroris dan narkoba, tapi kemudian sekarang dapat itu. Sudah hukuman kita ringan, hanya rata-rata itu oleh ICW itu hanya 3,5 tahun dulu, sekarang naik jadi 5 tahunan gitu, tapi kan itu masih jauh dari penjeraan, apalagi nanti dapat diskon gitu. Jadi ini menurut saya yang sangat perlu dibenahi. Kalau memang kayak kemarin Pak Prabowo kan juga mengatakan, ya hukumannya 50 tahun meskipun tidak ada undang-undangnya gitu, karena ancaman hukuman maksimal 20. Maksudnya saya kira itu seumur hidup itulah. Mana ada orang korupsi rata-rata kan umurnya sudah 30 sampai 40 tambah 50 ya 80 sama dengan seumur hidup itu maksudnya gitu. Nah, berarti artinya kita korupsi itu sudah harus pada posisi penghukuman yang keras. Dan Mahkamah Agung sebenarnya kan sudah membuat aturan di internalnya hakim dapat memberikan hukuman seumur hidup kalau kerugiannya itu di atas 100 miliar. Tapi nyatanya kan belum dilaksanakan oleh jajaran pengadilan, termasuk kemarin kasus Harvey Muiz. Kerugian nyata yang sebagai uang pengganti yang harus ditanggung Harvey Muiz kan 200 miliar lebih.
Tapi hukumannya kan 6,5 tahun. Itu kan yang kemudian tidak sinkron gitulah. Mahkamah Agung ini justru bagian dari proses yang belum bisa memaksa tanda kutip loh ya. Meskipun ini hakim mandiri, tapi tetap harus ada. Wong dia sudah membuat peraturan internal kok bahwa hakim dapat memberikan hukuman seumur hidup. Nah ini yang belum. Jadi yang kemudian sisi lain penghukuman itu kemudian juga belum ada perampasan aset meskipun dari pencucian uang sudah. Nah ini juga jadi kewajiban Pak Prabowo untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset selama kepemimpinan. Lebih baik lebih cepat di tahun pertama ini sudah disahkan undang-undang perampasan aset. Kenapa? Kalau hukuman itu sudah ringan, asetnya tidak disita, semua orang akan berlomba-lomba korupsi. Terbukti kemarin kan kasus Harvey Weinstein itu diledek oleh seluruh rakyat, membuat meme, membuat game, membuat lucu-lucuan begitu. Semua orang pengen korupsi 300 triliun, toh hukumannya hanya 6,5 kan gitu kan. Jadi ini yang selain hukumannya nanti harus diperberat, juga dikenakan pencucian uang, maka ditambah perampasan aset. Nah, perampasan aset itu apa sisi baiknya? Bahwa di sana juga diatur tentang pembatasan penarikan uang kartal maksimal 100 juta. Nah, itu kan sudah tidak bisa untuk suap dan lain sebagainya. Termasuk pembatasan valuta asing. Nah, selama ini kan yang berseliweran di kita-kita kan yang untuk suap itu kan pasti dolar. Apalagi yang dolar Singapura yang 1.000-an itu kan. Wah, itu favorit itu. Bahkan sampai money changer aja kalau menghargai 1.000 itu per dolarnya lebih tinggi gitu. Kalau yang 100 atau pecahan lebih kecil itu $1 Singapura misalnya hanya 11.000 gitu atau 11 gitu. Tapi kalau yang 1.000-an itu dibuat bahkan sampai level 12,5 loh. Jadi ini karena favorit untuk sebagai sarana untuk suap itu, dan dolar Amerika termasuk gitu kan. Nah ini nanti undang-undang perampasan aset itu membatasi di sana, itu ada baiknya dari sisi itu. Jadi kalau ini bisa disahkan periode awal, artinya tahun pertama ini, itu betul-betul kita harapkan. Jadi Pak Prabowo kan sekarang didukung oleh tim plus gitu. Jadi DPR pasti kalau beliau bersabda, ini saya minta undang-undang perampasan aset disahkan, saya yakin langsung digolkan. Dan PDIP meskipun oposisi nggak mungkin juga akan menolak karena ini kehendak rakyat gitu. Dan itu momentum ini harus segera digunakan. Kalau toh DPR tidak setuju, tidak mau membahas, ada mekanisme Pak Prabowo bisa menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu yang pernah digunakan Pak Jokowi dalam kasus COVID, kasus pajak, dan terakhir Cipta Kerja. Itu kan sudah menggunakan mekanisme Perpu semua. Nah, Pak Prabowo tidak apa-apa, pasti didukung rakyat kok nanti kalau beliau membuat Perpu perampasan aset yang sudah sejak 2008 sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Nah, saling lempar kan itu kan. Kemarin ternyata Pak Beni Harman itu dalam rapat dengan Menteri Hukum ternyata mengatakan belum menerima, sementara pemerintah ngakunya sudah mengirim. Nah kayak gitu itu kan sudah tidak bisa berharap kapan akan disahkan undang-undang perampasan aset oleh DPR. Nah nanti kira-kira saya pun juga memberikan deadline kepada Pak Prabowo, 6 bulan ini tidak ada gambaran mau akan dibahas DPR atau tidak menjadi Perpu, ya saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi. Sudah saya janjikan kepada banyak pihak itu untuk meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah ada itu maksimal 2 tahun. Nah, saya punya pengalaman ini di kasus asuransi jiwa Bumi Putra. Itu dulu kan asuransi itu hanya berupa badan hukumnya PT, perseroan terbatas. Sementara usaha bersama nggak ada. Nah, kita maju ke MK bersama teman-teman dari Jogja, pemegang polis, akhirnya juga dikabulkan. Akhirnya dibuat level undang-undang untuk mengatur usaha bersama di dalam undang-undang asuransi. Jadi badan hukum selain PT termasuk badan usaha bersama. Nah itu saya punya pengalaman itu. Nah ini kan perampasan aset ini lebih penting. Maka saya jelas pasti dalam 6 bulan nanti sampai bulan Juli tidak ada tanda-tanda, tidak ada hilal gitu. Maka bulan Agustus saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memaksa pemerintah dan DPR maksimal 2 tahun untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Nah ini kan momentum ini sebenarnya Pak Prabowo bisa mengambilnya. Sehingga KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian nanti dalam menangani kasus penindakan hukum perkara korupsi bisa menggunakan undang-undang perampasan aset, merampas aset-aset. Tapi sisi lain untuk pencegahan itu tadi, pembatasan penarikan uang kartal, juga tentang valuta asing, juga berkaitan dengan
PPATK semakin bergigi untuk mencegah adanya suap berkaitan dengan uang dan lain sebagainya, karena dipantau terus kalau ini orang menarik uang sehari aja maksimal 100 juta, udah dipantau gitu, sehingga orang sudah sulit untuk melakukan suap, meskipun ya suap nanti bisa pakai berlian atau pakai emas ya bisa, tapi kalau uangnya sudah dibatasi, orang beli emas, beli berlian kan juga nggak gampang. Jadi ini yang menurut saya sesuatu yang momentum KPK ini bisa tanda kutip memberikan deadline bersama-sama dengan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset misalnya. Jadi intinya justru semua terpulang kepada Presiden bagaimana mau mengorkestrasi pemberantasan korupsi ini. Kalau pembangunan sudah lah, artinya sudah dipondasi oleh presiden-presiden sebelumnya, jalan tol, bendungan segala macam sudah ada. Justru ini adalah dalam rangka membuat tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pencegahan korupsi, di mana uang-uangnya nanti bisa dipakai seluruhnya untuk kepentingan masyarakat, termasuk makan siang gratis, nanti beasiswa semua, bisa jadi bahkan sampai perguruan tinggi kita gratis karena dibiayai oleh negara, hebat lagi gitu. Kalau uang yang kita terima nanti misalnya sampai pajak aja rata-rata itu sampai 12 triliun, bisa dapat kita 4.000 triliun, dipakai apa? Pendidikan yang 20% bisa kita suplai penuh gitu. SD, SMA udah gratis semua. Tidak menjadi jargon kampanye setiap bupati, wali kota atau gubernur. Oh, pendidikan SD sampai SMA gratis, tapi prakteknya enggak, gitu kan? Tapi ini bisa betul-betul bisa dikelola dengan baik. Bahkan sampai perguruan tinggi kita bisa gratis itu, bisa memberikan setidaknya beasiswa kepada masyarakat miskin, entah yang pinter atau setengah pinter, bisa kita kasih beasiswa semua itu. Nanti baru yang kaya raya, yang kaya ya tidak perlu kita kasih beasiswa di perguruan tinggi. Ini yang menurut saya suatu yang momentum paling hebat. Pak Prabowo mendapatkan mandat rakyat penuh begitu, terbukti saat pelantikan apa ada yang menolak pelantikan? Yang menolak kan hanya untuk Gibran aja, terhadap Pak Prabowo tidak ada, baik oleh kekuasaan, oleh tim plus atau oleh oposisi, nggak ada yang menolak Pak Prabowo dilantik kan. Nah ini modal besar ini tolong jangan disia-siakan Pak Prabowo gitu. Masih. Oke. Mas Boy bicara soal momen penting, momen yang pas kali begitu. Ya. Tapi hilalnya bagaimana Mas Boy? Terlihat ada keinginan pemerintah tidak untuk meratifikasi perampasan aset ini? Iya, sementara masih kemarin diskusi masih agak jauh sih, hilalnya belum jauh, nampak ya? Gitu kalau belum nampak, tapi ya tidak apa-apa. Tapi kalau nanti saya mengatakan itu seperti ini, saya diundang Metro TV ini kan seperti bisa memberikan somasi gitu, teguran. Hei, kalau kalian nanti bulan Juni ini tidak ada hilal, ya berarti bulan Agustus saya maju ke MK gitu. Apakah ini tanda kutip ini akan menyinggung pemerintahan? Ya kalau tersinggung ya monggo aja. Tapi kan ya terpaksa rakyat harus berjuang untuk dirinya sendiri kan memang tidak ada perubahan nasib suatu kaum lalu kaum itu tidak merubahnya lah. Saya bagian dari kaum, dari rakyat ya, dan saya punya kemampuan, punya aspirasi dan punya jalur begitu, dan MK selalu membuka diri untuk banyak hal yang bisa diinisiasi oleh masyarakat, seperti kemarin Presiden Resort aja bisa dibiarkan gitu kan oleh mahasiswa dari UIN Jogja itu. Nah, artinya kan ini saya yakin ini banyak hal yang bisa kita sumbangkan kepada negara dari rakyat juga. Bayangkan, ternyata semua partai juga tidak ada yang komplain, tidak ada yang keberatan. Ternyata setelah dulu kan seperti partai politik itu alergi terhadap penghapusan presiden threshold itu. Tapi setelah kemudian ini dihapuskan, itu kan karena kemampuan Mahkamah Konstitusi membaca apa yang terjadi di masyarakat. Karena proses politik yang dinamikanya seperti demikian, setelah diputus dihapus, nggak ada yang protes, partai politik juga nggak ada yang protes, rakyat juga nggak ada protes. Berarti kan kalau undang-undang perampasan aset ini nanti menjadi concern-nya dari Mahkamah Konstitusi, saya bisa jadi bukan hanya 2 tahun, bisa jadi maksimal 1 tahun gitu memberi deadline-nya kepada pemerintah dan DPR. Sehingga kalau DPR itu tidak berubah, maka Presiden punya mandat kuat karena diperintah Mahkamah Konstitusi untuk membuat menjadi perpu, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Ya, berarti kalau ini istilahnya hilalnya tidak nampak, kita paksa hilalnya jadi nampak gitu. Metro TV kan juga punya sumbangan dengan membahas ini terus gitu, masih. Baik.
Mas Boy, ini sepertinya pertemuan dengan Kapolri juga masih kita tunggu ya Mas Boy ya. Tapi sayang durasi kita sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Boy. Ya. Untuk sementara Mas Boy terima kasih banyak untuk penjelasannya di siang hari ini. Kita sama-sama berharap sinergi ketiganya ya Mas Boy ya, dengan di-lead oleh KPK dan diwasitkan oleh Presiden begitu ya untuk mendapatkan atau penanganan korupsi yang lebih baik di negara ini. Terima kasih Mas Boy sekali lagi. Demikianlah Breaking News Metro TV. Kami akan hadirkan informasi lainnya dalam Metro Siang. Saya Angga Sibuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.